warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan dan menjelaskan materi PKKMB pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Mahaiza Gaswani, nomor stambuk F551201114, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Informatika. Fakultas Teknik di Universitas Tadulako memiliki beberapa program studi, di antaranya S1 Teknik Sipil, D3 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, D3 Teknik Elektro, S1 Teknik Mesin, D3 Teknik Mesin, S1 Teknik Informatika, dan S1 Teknik Arsitek. Baiklah, saya akan menjelaskan visi dan misi dari Fakultas Teknik dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Apa saja sih visi dan misinya? Baiklah, saya akan memperlihatkan visi dan misinya dari Fakultas Teknik. Merupakan visi dari Fakultas Teknik dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Adapun misi dari Fakultas Teknik 2020 hingga tahun 2045, yaitu salah satunya melakukan kerjasama pendidikan dan penelitian dalam pengembangan penerapan teknologi dan seni secara lokal, nasional, maupun internasional. Selain visi dan misi dari Fakultas Teknik, ada pula tujuan dari didirikannya Fakultas Teknik, yaitu meliputi menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan inovatif, yang berbasis pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi, tugas, dan wewenang dari Senat Fakultas. Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi, penetapan, dan pertimbangan dalam suatu kebijakan di akademik dalam tingkat fakultas. Selain fungsi, Senat Fakultas juga memiliki tugas dan wewenang, antara lain meliputi menerapkan kebijakan, norma, moral atau etika, kode etik, akademika. Berikut merupakan beberapa keanggotaan Senat Fakultas. Yang pertama, Senat Fakultas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. Yang kedua, keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas profesor atau guru besar, wakil dosen dari setiap jurusan, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan atau ex officio. Yang ketiga, anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B berjumlah 1 orang untuk mewakili 6 sampai 14 orang dosen, 2 orang untuk mewakili 15 sampai 24 dosen, dan 3 orang untuk mewakili 25 sampai 34 dosen. Yang keempat, anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dipilih oleh para dosen di jurusan yang bersangkutan dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada rektor melalui dekan. Yang kelima, susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Yang keenam, masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali. Yang ketujuh, ketua dan sekretaris Senat Fakultas dijabat oleh anggota Senat yang bukan dekan, wakil dekan, dan anggota dekan atau ex officio. Yang kedelapan, susunan keanggotaan Senat Fakultas diusulkan kepada rektor paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Senat periode yang sementara aktif dan 1 minggu sebelum penetapan anggota Senat terpilih, maka jurusan wajib melakukan pemilihan anggota Senat wakil dosen. Yang kesembilan dan yang terakhir, Senat Fakultas dan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau badan kerja sesuai dengan kebutuhan. Divisi pengembangan kurikulum. Yang pertama, melaksanakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan peninjauan tentang kurikulum tiap program studi. Yang kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi sesuai standar yang ditetapkan. Yang ketiga, merencanakan program kegiatan untuk pengembangan kurikulum program studi atau workshop. Yang keempat, menyusun sistem kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran atau aturan mekanisme secara terpadu di tingkat fakultas. Selanjutnya, ada definisi penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang pertama, mendukung dan mengkoordinir peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui sosialisasi, workshop, dan pelatihan. Yang kedua,
Melaksanakan pengelolaan, administrasi penelitian, dan pengabdian mencakup usulan, manif, laporan hasil, dan luaran penelitian. Yang ketiga, melakukan dukungan dan pembinaan guna peningkatan publikasi luaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui workshop dan pelatihan. Yang keempat, mendukung peningkatan kepemilikan hak dan hak cipta bagi dosen Fakultas Teknik melalui sosialisasi, workshop, dan pelatihan. Dan yang terakhir, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembimbingan PKM. Yang terakhir adalah divisi kerjasama. Yang pertama, melaksanakan pendataan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Teknik dengan instansi atau BUMN, swasta, atau industri. Yang kedua, melakukan pendekatan ke pihak instansi atau BUMN atau swasta industri untuk melakukan kerjasama dengan Fakultas Teknik sehubungan dengan tugas kerja praktek mahasiswa. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi kerjasama yang sudah dilakukan untuk memantau keberlanjutan kerjasama tersebut. Sekian video yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.